Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis ESG dari PT Astra Auto Parts Tbk. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Umar Farhan dengan NRP 50142310047. Yang kedua, Aiska Rizky Maulidina dengan NRP 50142310074. Yang ketiga adalah Baby Amelia dengan NRP 50142310076. Yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Almira Fadia Zain dengan NRP 50142310086. Profil perusahaan berdiri sebagai PT Alfa Delta Motor pada 1976, sebuah perusahaan yang bergerak di perdagangan otomotif, praktikan mesin, dan konstruksi. Pemilik dari perusahaan ini adalah William Surdaja dan PT Jaya Pirusa. Perusahaan ini melakukan merger 1 kali dengan perusahaan lain dan berganti nama sebanyak 6 kali hingga menjadi PT Astra Auto Parts Tbk. Astra Auto Parts merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beraneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Dengan segmen pasar terbesar adalah pasar pabrikan otomotif dan pasar suku cadang pengganti. PT Astra Auto Parts memiliki visi yaitu menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia dengan didukung kemampuan engineering yang handal. ESG atau Environmental, Social, and Governance, PT Astra Auto Parts berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan elemen keberlanjutan ke dalam strategi Triple P Roadmap, yakni Portfolio, People, dan Public Contribution. Ketiganya menjadi panduan agar fungsi dan manfaat kehadiran perusahaan dapat seimbang antara keuntungan ekonomi, bertanggung jawab pada lingkungan, dan memberikan manfaat positif pada masyarakat. Sebagai bentuk nyata dan mendukung Astra 2030 Sustainability Aspiration, Astra Auto Parts melakukan penetapan target, mengencangkan kegiatan bersama, dan melakukan pemantauan sebagai upaya mencapai target 7 komponen utama keberlanjutan. Berikut adalah strategi Astra Auto Parts 2030 Sustainability Aspiration, yaitu Triple P Roadmap Portfolio. Dapat dilihat bahwa strategi tersebut memiliki target dan inisiatif. Berikut adalah strategi dari Triple P Roadmap bagian People. Dapat dilihat bahwa terdapat target dan juga inisiatif yang ingin dicapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Farhan. Jadi buat slide berikutnya ini adalah mengenai tentang Triple P Roadmap, mengenai tentang public contribution. Yang mana di Astra Auto Parts 2030 Sustainability Aspiration ini tuh memiliki target untuk public contribution adalah menjangkau 97.000 penerima manfaat. Nah, yang mana untuk mencapai target tersebut, inisiatifnya adalah membuat program pengembangan masyarakat melalui 4 pilar kontribusi sosial Astra. Jadi, Astra Autopart 2030 Sustainability Aspiration yang mana public contribution, yaitu program-programnya terdapat 4. Yang mana pertama itu terdapat Astra Cerdas. Yang mana Astra Cerdas ini adalah pengembangan sekolah binaan, sekolah Diwiata, SMK binaan. Kemudian juga terdapat PAUD Senyum Sapa. Dan yang program terakhir adalah Indonesia Ayo Aman Berlalu Lalu Lintas. Kemudian yang program kedua itu adalah Astra Sehat. Yang mana Astra Sehat ini berisi tentang pembinaan terhadap posyandu. Kemudian juga terdapat pengembangan peningkatan pelatihan bagi kader kesehatan Astra. Kemudian juga terdapat pengembangan kampung berseri Astra. Program ketiga terdapat Astra Hijau, yang mana isi dari Astra Hijau itu adalah merupakan program penanaman dan pemeliharaan pohon. Kemudian juga melakukan perluasan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, serta melakukan pelestarian ekosistem lingkungan. Kemudian untuk program yang keempat itu adalah Astra Kreatif, yang mana Astra Kreatif ini merupakan program mengenai pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, binaan dan pelatihannya itu dinaungi oleh Astra. Kemudian juga terdapat pengembangan dan pelatihan yang dilakukan oleh Astra untuk difabel binaan. Nah, kemudian buat
Slide berikutnya ini merupakan dapat jadi implementasi pilar lingkungan yang telah dilakukan oleh Astra Autopass 2023. Yang mana buat yang pertama adalah terdapat pengelolaan limbah padat atau cair atau B3 atau non B3 dan sampah yang baik yang telah menciptakan lingkungan yang sehat. Kemudian juga terdapat pengelolaan limbah padat, cair, B3 atau non B3 yang baik. Di antaranya dengan caranya itu adalah melalui IPAL sebelum dibuang. Nah, hal tersebut tuh bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran kualitas air tanah sehingga sungai menjadi bersih dan tidak menimbulkan bau ataupun faktor-faktor lain yang buruk. Kemudian juga memakai air secara bijaksana dan efisien. Nah, yang mana juga perseroan itu memanfaatkan air dari proses daur ulang dalam proses produksi dan juga mengandalkan rain harvesting untuk pemanfaatan air selain air tanah. Nah, kemudian buat implementasi pilar lingkungan yang lainnya itu terdapat langkah-langkah yang diambil seperti optimalisasi penggunaan kompresor dan atau selain itu juga terdapat penggunaan listrik dengan timer dan inverter sehingga membatasi penggunaan listrik berlebihan serta kemudian juga mengganti peralatan listrik dengan peralatan hemat energi. Kemudian langkah lain adalah serta substitusi solar dan LPG menjadi gas alam. Kemudian juga terdapat listrik yang berkontribusi pada efisien energi dan penggunaan panel surya untuk menghemat energi serta juga pembelian secara bijak untuk REC. Kemudian langkah berikutnya adalah melalui optimalisasi dan efisiensi energi yang mendorong penurunan emisi gas rumah kaca. Kemudian juga terdapat pengelolaan limbah dan sampah sehingga menciptakan lingkungan sekitar yang menjadi bersih dan sehat. Serta juga melakukan program penanaman pohon dengan tujuan menciptakan kualitas udara yang baik bagi lingkungan pemukiman ataupun lingkungan kota. Nah, kemudian buat implementasi pilar lingkungan yang lain adalah buat SDGs yang ke-12 adalah mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Nah, untuk mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan beberapa cara seperti pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, yaitu termasuk energi, air maupun kertas, dengan cara melalui pendekatan reuse, reduce, and recycle. Kemudian juga melakukan pengelolaan sampah atau limbah B3 yang bertanggung jawab, dan melakukan penerapan ISO 14001. Kemudian juga melaksanakan penilaian kinerja lingkungan dengan sistem Astra Green Company AGC di seluruh wilayah operasional Astra. Dan kemudian juga melaksanakan penggunaan material ramah lingkungan. Contohnya itu adalah seperti part dari bahan aluminium, cast iron, dan bahan plastik yang bisa didaur ulang lagi. Kemudian juga menggunakan material yang bebas dari kandungan logam berbahaya dan produk SOC free. Saat berikut adalah merupakan implementasi pilar lingkungan yang telah terakhir. Yang mana buat PNSDS 13 yaitu berisi turut serta dalam mitigasi perubahan iklim melalui efisiensi energi dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Kemudian juga melakukan program untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan meluncurkan produk yang mendukung ekosistem kendaraan listrik. Kemudian untuk PNSDS 14 itu adalah turut serta dalam mengurangi sampah plastik terapung dengan penerapan no single use of plastic. Kemudian juga melakukan program penanaman pohon bakau untuk mendukung ekosistem pantai. Kemudian untuk poin SDGs 15 itu adalah melakukan program penanaman pohon, memperbanyak penanaman pohon untuk menciptakan ekosistem yang mana itu juga sebagai pengganti dari polusi yang dihasilkan oleh Astra. Kemudian juga melakukan perlindungan terhadap satwa yang terancam punah, serta selain itu juga melindungi berbagai keanekaragaman hayati yang ada. Baik, kemudian di sini juga terdapat Astra Auto Parts 2023 Sustainability Report pada bagian implementasi pilar ekonomi, yaitu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dengan adanya penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 30.000 orang yang telah membuka mata pencaharian bagi masyarakat yang khususnya sangat membutuhkan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan SMA. Untuk SDGs yang berikutnya adalah SDGs ke-8 dengan kebijakan dan kegiatan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di seluruh wilayah operasional melalui 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Astra Autopart sendiri. Untuk slide ini juga terdapat implementasi pilar ekonomi, yaitu terdapat
SDGs ke-9, yaitu dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dilakukan melalui produk baru yang dihasilkan serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi pada produk non-otomotif. Seperti yang pertama ada alat kesehatan, yang kedua ada industrial and heavy equipment, dan yang ketiga ada bike dan aksesoris, seperti helm sepeda dan lain-lainnya. Untuk SDGs berikutnya, yaitu SDGs ke-12, dengan kebijakan dan kegiatan mendorong praktik pengadaan yang berkelanjutan di seluruh rantai pasokan. SDGs berikutnya adalah yang ke-17, yaitu berkontribusi pada pembangunan nasional melalui kewajiban restitusi dan pajak. Untuk SDGs berikutnya masih sama pada implementasi pilar ekonomi, yaitu SDGs yang pertama dengan kebijakan dan kegiatan membantu masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan dan membutuhkan. Di antaranya seperti yang pertama, pemberian sembako, yang kedua ada pemberian paket sembako nasional, yang ketiga ada penyerahan hewan kurban, yang keempat ada penyerapan tenaga kerja lokal, dan yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi UMKM. Kemudian di sini juga terdapat Astra Auto Parts 2023 Sustainability Report pada implementasi pilar sosial masyarakat. Di sini terdapat SDGs nomor 2 dengan kebijakan dan kegiatan yaitu pemberian sembako untuk masyarakat prasejahtera di Kelurahan Pegangsaan 2 sebanyak 800 paket. Yang kedua ada pemberian paket sembako nasional untuk KBA binaan Astra. Yang ketiga ada penyerahan hewan kurban. Yang keempat ada mengatasi kekurangan gizi. Yang kelima ada program ASI eksklusif. Untuk SDGs berikutnya yaitu SDGs yang ketiga dengan kebijakan dan kegiatan mendorong kehidupan yang sehat, diantaranya melalui yang pertama penurunan angka kematian ibu dan anak melalui kegiatan posyandu atau puskesmas. Yang kedua ada pemberian imunisasi dasar pada bayi. Yang ketiga ada memperbaiki gizi buruk pada balita melalui pemberian susu. Selanjutnya ada dukungan terhadap puskesmas dan posyandu melalui bantuan seperti obat-obatan, alat kesehatan, atau bantuan sarana prasarana. Yang terakhir ada melaksanakan seminar dan pelatihan kesehatan terkait penanganan stunting dan gizi buruk untuk para kader posyandu. Nah, kemudian di sini terdapat implementasi pada pilar sosial masyarakat, yaitu terdapat SDGs yang keempat dengan kegiatan dan kebijakan mendorong kualitas pendidikan yang inklusif, diantaranya melalui pemberian beasiswa kepada 306 siswa, pembinaan 9 sekolah adiwiyata, dukungan terhadap PAUD, pembinaan SMK Bisa. Kemudian SDGs berikutnya adalah SDGs ke-8, yaitu mendorong pemberdayaan ekonomi yang inklusif melalui yang pertama terdapat pelatihan kewirausahaan dan UMKM, yang kedua terdapat penyerapan tenaga kerja lokal, yang ketiga terdapat dukungan terhadap UMKM berupa bantuan bergulir. SDGs berikutnya adalah SDGs nomor 9, yaitu dengan kebijakan dan kegiatan bantuan infrastruktur atau fasilitas umum seperti taman, balai desa, jalan, rumah ibadah, dan lain-lain. Oke, untuk SDGs selanjutnya yaitu nomor 10, dengan kebijakannya mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui bantuan sosial berupa donasi yang bersifat inklusif, melalui donasi hewan kurban, bantuan korban bencana alam, dan pemberian sembako. SDG selanjutnya, yang ke-11, dengan memiliki kebijakan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, bisa melalui Kampung Berseri Astra, Desa Sejahtera Astra, dan Kampung Proklim. Kemudian ada SDGs yang ke-13 dengan kebijakan meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim kepada masyarakat bisa melalui sosialisasi program kampung iklim dan penanaman hutan bakau dan pohon sebagai upaya menyeimbangkan emisi karbon yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian SDGs yang ke-15 berkontribusi dalam melestarikan lingkungan, bisa melalui dengan penanaman pohon dan Kampung Berseri Astra dan Kampung Proklim. Oke, selanjutnya juga terdapat manajemen risiko. Yang pertama, langkah mitigasi risiko pasar. Selanjutnya, langkah kedua yaitu langkah mitigasi risiko rantai pasokan dan harga bahan baku. Yang ketiga, langkah mitigasi risiko hubungan industrial, dan yang terakhir, langkah mitigasi risiko keamanan cyber. Manajemen risiko yang selanjutnya
ada langkah mitigasi resiko valuta asing. Yang keenam ada langkah mitigasi resiko kewajiban produk. Yang ketujuh ada langkah mitigasi resiko keberlanjutan. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, terdapat kesimpulan yang dimana dokumen ini membahas analisis ESG atau Environmental, Social, and Governance pada PT Astra Autopart Tbk yang merupakan sebuah perusahaan produsen dan distributor komponen otomotif terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen pada keberlanjutan bisnis melalui strategi Triple P Roadmap, Portfolio, People, and Public Contribution. Dalam implementasinya, Astra Autopart telah menetapkan target dan program keberlanjutan hingga 2030 yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, dokumen ini juga membuat strategi manajemen risiko perusahaan termasuk risiko pasar, pasokan, keamanan cyber, hubungan industrial, dan keberlanjutan. Berikut merupakan sumber yang kami pakai dalam mengerjakan PowerPoint ini. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.